Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putra Hikal dan kali ini saya akan membahas terkait tesis saya yang berjudul Evaluasi Loyalitas Konsumen untuk Membeli Tiket Wisata di Marketplace. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dengan majunya teknologi saat ini, tren pembelian tiket secara online terus meningkat. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor yang mencakup peningkatan pengguna internet di negara ini. Kemudian juga karena kemudahan yang diberikan oleh platform pemesanan online dan juga manfaat yang terkait dengan pembelian tiket secara daring. Ini konsumen semakin memilih untuk melakukan pembelian tiket secara online karena berbagai faktor, seperti misalnya persediaan pilihan yang beragam, metode pemesanan dan pembayaran yang fleksibel, serta informasi yang terperinci. Kecenderungan atau tren dari pembelian tiket secara online seringkali sudah menjadi bentuk dari perilaku konsumen. Tren pembelian tiket secara online juga terus meningkat dari waktu ke waktu dengan kecanggihan teknologi dan kemudahan yang diberikan. Meskipun begitu, terkadang masih ada hambatan ketika memesan tiket secara online. Maka dari itu, penting untuk memahami bagaimana cara agar penggunaannya menjadi mudah sehingga seiring berjalannya waktu bisa membuat konsumen loyal. Dalam upaya meningkatkan loyalitas konsumen, ada hal yang bisa dilakukan, termasuk peningkatan dalam metode pembayaran yang lebih fleksibel dan penanganan yang efisien terhadap masalah atau keluhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas. Untuk bisa menciptakan loyalitas konsumen perlu terciptanya dulu kepuasan. Oleh karena itu, ini menegaskan pentingnya memprioritaskan kepuasan pelanggan untuk merangsang pembelian berulang dan membangun loyalitas, sehingga bisa mencapai kesuksesan jangka panjang dalam lingkungan e-commerce. Kemudian, pesatnya pertumbuhan marketplace di Indonesia juga dapat menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku bisnisnya. Permasalahannya, semakin banyak marketplace yang ada, kemungkinan para konsumen akan semakin bingung di dalam menentukan mana toko online atau marketplace terbaik yang mengakibatkan berpindahnya konsumen dari satu marketplace ke marketplace yang lain. Penting bagi para pelaku marketplace atau bisnisnya itu melakukan berbagai macam inovasi sehingga produk ataupun layanan yang didapat oleh konsumen itu dapat dibedakan. Jika para pelaku marketplace memiliki produk yang sama ataupun mudah dibedakan, maka loyalitas konsumen akan menjadi semakin kuat apabila produk ataupun layanan itu dapat dibedakan, bukan sama. Kemudian, dengan adanya berbagai kemudahan yang ditawarkan, marketplace ternyata cukup berbanding terbalik dengan tingkat loyalitas konsumen, di mana terdapat 42% pengguna masih memiliki tingkat loyalitas yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan tadi, yaitu di mana masih berpindah-pindahnya antara marketplace dari satu ke yang lainnya dalam 3 bulan terakhir. Oleh karena itu, masing-masing dari marketplace itu diharapkan tidak hanya melihat dari produk yang ditawarkan, tapi juga cara atau upaya bagaimana supaya bisa mempertahankan loyalitas konsumen dengan cara misalnya memantau secara berkelanjutan melalui kepuasan konsumen dengan memperhatikan tentang informasi yang dicantumkan harus jelas dan sesuai dengan apa yang konsumen terima. Dengan begitu, maka konsumen itu loyalnya akan semakin meningkat. Di samping itu, terdapat masalah ataupun tantangan yang dihadapi oleh konsumen dalam membeli tiket secara online, apalagi tiket wisata. Contohnya itu terkait dengan kualitas sistemnya, seperti misalnya kemudahan penggunaan, kehandalan, kecepatan akses, ataupun keamanan saat transaksi. Apabila kualitas sistemnya itu rendah, dapat mengakibatkan pengalaman yang buruk bagi pengguna, seperti kesulitan dalam navigasi situs, gangguan teknis yang menghambat proses pembelian, ataupun bahkan risiko keamanan data pribadi pengguna. Ada juga masalah yang sering muncul saat membeli tiket wisata, yaitu terkait dengan kualitas informasinya, seperti kelengkapan, ketepatan waktu, relevansi, dan akurasi informasi yang disediakan kepada pengguna selama proses transaksi pembelian tiket wisata.
Jika informasi yang ada itu tidak jelas, tidak lengkap, ataupun berubah-ubah dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pengguna dalam membuat keputusan pembelian. Lalu juga terdapat masalah dalam aktivitas pemasaran media sosial yang berkaitan dengan pembelian tiket wisata, yaitu permasalahan umumnya adalah tantangan membangun dan menjaga kepercayaan dan loyalitas di antara calon konsumen. Nah, berdasarkan dengan penelitian-penelitian tersebut ataupun data yang ada, ternyata sudah ada yang pernah meneliti variabel X1, X2, X3 terhadap I1, I2, dan juga Z, namun jarang ada yang menggabungkan semuanya sehingga akan dimasukkan ke dalam penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalahnya. Terdapat 10 rumusan masalah beserta dengan tujuan penelitian, dan berikutnya adalah bab 2 yang mencakup kajian pustaka, telah pustaka penelitian terdahulu, dan juga kerangka teorinya. Untuk kajian pustaka sendiri, di mana ada 6. Yang pertama ada sistem quality, merupakan model yang digambarkan sebagai tingkat efisiensi teknis, kemudahan dalam menggunakan serta keamanan. Lalu ada information quality, yaitu adalah sebuah informasi yang akurat yang ditunjukkan pada situs. Hal ini juga membantu konsumen dalam memahami suatu produk yang dijual. Lalu ada social media marketing activities, ialah proses menggunakan berbagai platform media sosial untuk mempromosikan barang atau layanan. Keempat, ada perceived value, adalah perbandingan antara manfaat yang dirasakan dan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Lalu ada kepuasan konsumen, di mana penggambaran dari rasa senang ataupun sedih berdasarkan hasil yang dapat, dan terakhir ada customer loyalty, yaitu keinginan pembeli untuk terus menggunakan dan membeli barang ataupun jasa di masa depan. Ini merupakan telah pustaka penelitian terdahulu yang dimana menunjukkan bahwa sistem quality memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap perceived value. Itu juga dengan kepuasan konsumen, di mana sistem quality berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepuasan konsumen. Lalu information quality terhadap perceived value, lalu information quality terhadap kepuasan konsumen, lalu ada social media marketing activities terhadap perceived value, lalu social media marketing activities terhadap kepuasan konsumen, perceived value terhadap kepuasan konsumen, kepuasan konsumen terhadap customer loyalty, information quality terhadap customer loyalty, dan perceived value terhadap customer loyalty. 10 hipotesis ini ataupun telah pustaka penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa saling berpengaruh positif dan juga signifikan. Ini merupakan kerangka penelitiannya. Lalu kemudian masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Ada waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, dan juga populasi dan sampel. Waktu dan tempat penelitian ini di mana adalah waktu yang digunakan untuk menyebar kuesioner adalah pada bulan Oktober 2024 dengan menggunakan Google Form, dan tempatnya itu di Jakarta. Untuk desain penelitiannya sendiri adalah kuantitatif, yang datanya itu berupa angka-angka mulai dari dikumpulkan hingga disajikan. Untuk populasinya adalah seluruh pengguna aplikasi marketplace di wilayah DKI Jakarta, dan sampelnya adalah pengguna yang minimal 3 kali pernah membeli tiket wisata secara online melalui marketplace yang berdomisili di daerah Jakarta, lalu memanfaatkan sosmed yang dimiliki oleh marketplace tersebut, serta berusia minimal 18 tahun. Nah, untuk teknik analisis data itu ada 4 tahap. Yang pertama, uji validitas. Itu menggunakan EVA atau Exploratory Factor Analysis, di mana dapat dikatakan valid jika masing-masing dari komponen matriks ataupun variabel indikator tersebut di angkanya itu atas 0,5. Jadi, jika variabelnya tersebut atau indikatornya itu memiliki angka di atas 0,5, maka itu dinyatakan valid.
Lalu setelah itu lanjut ke uji reliabilitas, di mana uji ini untuk melihat bagaimana sebuah alat ataupun instrumen penelitian bisa menghasilkan hasil yang konsisten. Jadi ketika diolah pun sama. Dan dapat dikatakan reliable jika memiliki nilai konsisten alfanya itu lebih dari 0,6 pada SPSS. Lalu kemudian lanjut ke uji fit model. Nah, pada uji fit model ini dilakukan di aplikasi AMOS dengan beberapa kriteria. Jika semua terpenuhi atau paling tidak paling sedikit 3-5 terpenuhi, maka model tersebut dikatakan fit sehingga berhak diteruskan penelitiannya. Itu pada uji hipotesis. Pada uji hipotesis ini dapat terlihat eh, pengaruh positif dan juga signifikannya pada estimate dan juga critical ratio. Dapat dikatakan signifikan jika critical ratio itu lebih dari 1,96, namun apabila critical rasionya lebih kecil dibanding 1,96, maka dinyatakan tidak signifikan. Lalu masuk ke bab 4. Di sini adalah hasil dari pengujian hipotesis. Terdapat total 240 responden yang telah mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria. Untuk profil jenis kelamin responden tersebut itu laki-laki sebanyak 97 responden dengan persentase 40,4 dan perempuan sebanyak 143 responden dengan persentase 59,6. Lalu ada juga profil responden bekerja di mana sebagian besar responden bekerja sebanyak 182 responden atau 75,8%, sedangkan yang paling sedikit adalah yang sudah pensiun sebanyak 4 responden atau 1,7%. Lalu dari segi status pernikahan, mayoritas responden sudah menikah dengan frekuensi angka 110 dengan 45,8% dan minoritas adalah pasangan yang ditinggal meninggal yaitu sebanyak 7 responden atau 2,9%. Lalu dari status pendidikan, sebagian besar adalah sarjana dengan responden sebesar 110 atau 45,8%. Sedangkan paling sedikit adalah lulusan pasca sarjana yaitu 22 responden atau 9,2%. Lalu masih ada lagi profil responden dari segi pendapatan, di mana mayoritas responden memiliki pendapatan eh, dari mulai 4 juta sampai dengan 7 juta itu ada 100 responden atau 41,7. Sementara kelompok dengan pendapatan di bawah 1 juta itu ada yang paling sedikit, yaitu 19 responden atau 7,9%. Lalu untuk usia sendiri itu rata-rata usia responden berada pada kelompok 22 sampai 25 tahun yang merupakan kelompok dominan sedang dengan 76 responden, sedangkan kelompok usia minoritas adalah usia 42 sampai dengan 45 tahun dengan hanya 2 responden atau 0,8%. Nah, setelah tadi profil responden yang diketahui, sekarang mulai masuk ke dalam tahap ujinya. Yang pertama itu uji validitas, di mana setiap indikator ini diuji menggunakan SPSS, yaitu menggunakan EVA, dan terlihat bahwa seluruh indikator ini memiliki angka lebih dari 0,5, maka dinyatakan valid, dan nilai AV yaitu juga di atas 0,5 pada sistem quality. Lalu pada variable information quality juga menunjukkan hasil yang sama di mana seluruh indikatornya dan juga AV memiliki angka di atas 0,5. Lalu untuk social media marketing activities juga sama, yaitu telah memenuhi kriteria di mana eh, loading factor ataupun AV-nya itu dinyatakan valid. Itu juga dengan variable perceived value-nya juga memiliki hasil yang valid juga, dan customer satisfaction dan customer loyalty juga hasilnya itu valid dan valid untuk semua indikatornya. Setelah valid, maka dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitasnya, yaitu dengan menggunakan cloud bench alpha. Dapat dinyatakan reliable jika
angkanya di atas 0,6. Dan di sini dari keenam variabel tersebut semuanya menunjukkan keterangan reliabel. Lalu barulah diteruskan dengan uji model fit. Nah, di uji ini ada sekitar 8 kriteria goodness of fit-nya dengan masing-masing peraturan angkanya. Di sini terlihat bahwa semuanya itu fit dan ada juga yang medium fit, itu termasuk dalam memenuhi syarat sehingga penelitian ini bisa diteruskan. Nah, ini adalah hasil uji hipotesis. Dari 10 terdapat 3 yang ditolak dan 7 yang diterima. Ditolak yaitu dari sistem quality terhadap customer satisfaction, memiliki pengaruh negatif dan juga tidak signifikan karena nilai CR-nya minus 0,2391. Kemudian untuk information quality terhadap kepuasan konsumen itu juga nilai CR-nya di bawah 1,96 itu 0,820, dan terakhir dari customer satisfaction terhadap customer loyalty nilai CR 1,442, artinya di bawah 1,96, yang artinya ditolak ataupun tidak signifikan meskipun memiliki pengaruh yang positif. Nah, kesimpulannya yang pertama menyatakan bahwa sistem quality berpengaruh positif terhadap perceived value dan juga signifikan. Artinya semakin baik kualitas sistemnya seperti kecepatan, kemudian penggunaan, maka semakin baik pula nilai yang dirasakan oleh pengguna. Nah, sedangkan yang kedua, itu sistem quality berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap customer satisfaction ataupun kepuasan konsumen. Ini menunjukkan jika kualitas sistem tersebut menurun, seperti misalnya kinerja yang tidak stabil serta waktu respon yang lambat, itu bisa menyebabkan kepuasan konsumen ikut menurun. Lalu, hipotesis 3 menyatakan bahwa information quality berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap perceived value. Artinya, semakin baik kualitas informasi yang diberikan, semakin tinggi pula nilai yang dirasakan oleh konsumen. Informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk atau layanan sehingga membuat konsumen merasa mendapat nilai yang lebih. Lalu hipotesis keempat di mana menyatakan bahwa information quality berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa meskipun informasinya sudah akurat, relevan, dan tepat waktu, serta dapat membantu konsumen, pengaruhnya terhadap kepuasan itu tidak cukup kuat ataupun dominan dibandingkan faktor lain, sehingga bisa jadi ada variabel lain yang mungkin lebih bisa mempengaruhi si kepuasan konsumen. Lalu ada yang kelima, social media marketing activities atau SMMA berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap perceived value. Artinya, semakin efektif kegiatan pemasaran di media sosial itu, semakin tinggi pula persepsi pelanggan atau konsumen terhadap nilai produk ataupun layanan yang ditawarkan. Lalu, di hipotesis keenam, menyatakan bahwa social media marketing activities berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Lalu, ada juga di hipotesis ketujuh bahwa perceived value berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap customer satisfaction. Lalu pada hipotesis ke-8, kepuasan konsumen berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap customer loyalty. Lalu hipotesis ke-9 menyatakan bahwa information quality berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap customer loyalty. Dan terakhir, hipotesis ke-10 menyatakan bahwa perceived value berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap customer loyalty. Lalu ada implikasi. Untuk bisa meningkatkan loyalitas konsumen, maka bisa memperbaiki lagi sistem quality-nya, information quality, social media marketing activities, perceived value, dan customer satisfaction pada pembelian tiket wisata di marketplace.
Beberapa hal yang harus diberi perhatian. Yang pertama, variabel sistem quality rata-rata menerima respon positif dari responden. Indikator dengan respon positif tertinggi yakni perihal menurut saya aplikasi marketplace tidak macet saat digunakan untuk membeli tiket wisata dan dijawab positif oleh 57,1 responden. Sehingga aplikasi sistem yang tidak macet ketika digunakan harus terus dipertahankan. Lalu, ada variabel information quality. Rata-rata menerima respon positif dari responden. Indikator dengan respon positif tertinggi yakni perihal menurut saya informasi pembelian tiket wisata yang ada di aplikasi marketplace cukup jelas dan dijawab positif oleh 55% responden. Oleh karena itu, setiap informasi yang terdapat di aplikasi marketplace tentang pembelian tiket wisata harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian, ada variabel sosial media marketing activities. Rata-rata menerima respon positif dari responden perihal, menurut saya, medsos marketplace sering berinteraksi dengan pengikutnya terkait pembelian tiket wisata dan dijawab positif oleh 50,9 responden. Lalu ada variabel perceived value, rata-rata menerima respon positif dari responden. Indikatornya itu yang tertinggi menurut saya membeli tiket wisata di marketplace bisa meningkatkan cara pandang orang lain dan dijawab positif oleh 51,3 responden. Lalu ada dua variabel terakhir yaitu personal konsumen di mana indikator dengan respon positif tertingginya itu yakni perihal saya senang dengan pengalaman membeli tiket wisata melalui aplikasi marketplace dan dijawab positif oleh 56,3% responden. Lalu ada terakhir variabel customer loyalty dengan indikator yang respon positifnya itu paling tinggi perihal saya hanya akan merekomendasikan satu marketplace kepada teman-teman terdekat jika ingin membeli tiket wisata dan dijawab positif oleh 55% responden. Lalu yang terakhir adalah saran praktis, di mana jika tadi implikasi itu indikator yang dijawab yaitu paling tinggi yang positif, maka ini yang negatif. Saran praktisnya itu di mana pada variabel sistem quality itu ternyata pada pernyataan menurut saya aplikasi marketplace tidak macet saat digunakan untuk membeli tiket wisata. Dipilih 2,9% atau sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem marketplace terkadang masih mengalami kendala sehingga harus dioptimalkan performanya baik dari segi kecepatan serta stabilitas untuk bisa meningkatkan loyalitas konsumen. Kemudian variable information quality indikator dengan jawaban negatif paling tinggi yaitu pada pernyataan menurut saya aplikasi marketplace menyediakan informasi pembelian tiket wisata yang akurat. Dipilih oleh 2,1% responden sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi di aplikasi marketplace masih kurang terpercaya atau kurang akurat sehingga harus ditingkatkan lebih baik lagi seperti misalnya disediakan fitur ulasan pengguna untuk menambah kredibilitas dan juga transparansi sehingga bisa meningkatkan rasa loyal dalam diri konsumen. Kemudian, yang ketiga ada variabel social media marketing activities. Indikator dengan jawaban negatif paling tinggi adalah pada pernyataan, menurut saya, medsos marketplace sering berinteraksi dengan pengikutnya terkait pembelian tiket wisata. Dipilih 3,8% sangat tidak setuju. Sehingga medsos marketplace masih belum memberikan tanggapan kepada konsumen secara cepat ataupun ramah apabila adanya keluhan. Oleh karena itu, kecepatan pemberian tanggapan serta fitur otomatisasi seperti chatbot untuk menjawab pertanyaan sederhana agar bisa interaksi itu lebih efisien. Lalu ada variabel perceived value. Indikator dengan jawaban negatif paling tinggi yaitu pada pernyataan menurut saya membeli tiket wisata di marketplace bisa meningkatkan cara pandang orang lain. Dipilih oleh 2,1%, sangat tidak setuju. Artinya bahwa membeli tiket wisata melalui marketplace masih belum bisa meningkatkan cara pandang orang lain. Sehingga perlu adanya sesuatu yang bisa ditingkatkan. Misalnya
marketplace itu perlu meningkatkan aspek yang menunjukkan bahwa nilai tambah bagi pengguna itu jauh lebih bagus, misalnya. Lalu, variabel kepuasan konsumen. Ada 2 yang mendapatkan respon negatif tertinggi. Yang pertama itu, saya puas dengan informasi tentang pembelian tiket perjalanan yang disediakan oleh dalam aplikasi marketplace. Yang dipilih 2,1% sebagai sangat tidak setuju. Lalu yang kedua, indikator lainnya itu adalah saya sangat puas dengan efisiensi dan efektivitas pembelian tiket perjalanan di aplikasi marketplace. Dijawab oleh 2,1% responden sebagai sangat tidak setuju. Dan terakhir, variabel customer loyalty, indikator dengan respon negatif tertinggi adalah dengan pernyataan saya hanya akan merekomendasikan satu marketplace kepada teman terdekat jika mereka ingin membeli tiket wisata perjalanan, yang dipilih oleh 2,9% sebagai sangat tidak setuju. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.